Dan kembali saya tegaskan di sini, di bawah sumpah juga, ini jadi disclaimer, saya tidak menerima uang sepeser pun dari pihak manapun untuk menyuruh saya bercerita apapun, atau saya menyunting apa yang akan saya sampaikan sekeinginan orang yang menyuruh ini tadi. Saya tidak memiliki kedekatan dengan instansi apapun dan pihak siapapun yang saya wawancara ini. Saya baru kenal di hari ini dan saya hanya tahu juga seorang Julianto Eka Putra. Kenapa saya tegaskan adalah karena pasti akan ada sebuah tendensi saya di sini berusaha membela terdakwa. Semoga ini cukup menjadi sebuah disclaimer, sebuah catatan. Dan apa yang saya katakan di sini adalah sebenar-benarnya. Apa rasanya menjadi seorang istri predator anak yatim, Cik? Ya kaget dengernya kayak gitu ya, tapi kan ini lagi di sidang. Kok sudah dihakimi gitu ya? Seberapa jauh Cik Yen ini kenal dengan SDS ini yang mengaku jadi korban itu tadi? Kalau belakangan cukup dekat. Apalagi setelah pacarnya dia itu operasi otak di Sunway di KL. Maksudnya itu, waktu itu saya melakukan itu untuk mencari simpati dokter. Betul, maksudnya? Supaya dokter itu memperhatikan anak itu. Tapi kalau sekarang saya bicara ini, simpati apa yang saya cari? Oh, suami saya itu sudah dicap predator kok. Cik Yeni, yang terus kemudian membuat kasus ini mendapat atensi dari seluruh masyarakat, itu adalah saat podcast Close the Door milik Master Deddy Corbuzier ya, itu memfeaturing dua orang yang mengaku ini mendapat bahkan tidak hanya katanya sampai 15 kali, Cik. Yang artinya itu, kalau menurut saya, harusnya Cik Yeni ini tahu, atau mendengar, atau mencurigai. 15 kali, Cik. Itu hanya yang satu orang. Belum yang lainnya. Belum jumlah korban yang katanya ada. Jumlah korban itu ada berapa sih, Cik? Saya enggak tahu. Saya enggak kan ganti-ganti terus. Kan kalau setahu saya itu kan, saya taunya dari lawyer, dari apa itu kan semestinya jumlahnya yang lapor ini cuma satu. Terus saksi-saksi yang lainnya ini nggak jelas gitu loh. Katanya ada yang dibegitukan, tapi setelah dicek tanggalnya itu kok suami saya lagi di luar negeri. Terus mereka juga ada yang bilang kalau menyaksikan, tapi setelah dikorek katanya SDS, katanya ini, katanya itu gitu loh. Jadi mereka itu tidak benar-benar menyaksikan. Jadi cuma ada satu pelaporan katanya. Oke. Waktu akhirnya menjadi viral, Cik Yeni kan akhirnya diberitahukan dan pasti dikirimkan link dari video podcast di channel Deddy Corbuzier itu. Betul? Betul. Betul. Saya boleh putarkan ya, Cik ya? Cuman Ya. awalnya saja saya mohon maaf saya putarkan. Yuk silahkan di play. Suaranya dikencengin aja. Dia pernah malam-malam dibawa ke sana juga. Terus dia lakuin itu dari belakang. Kalau masih ada yang nggak percaya, ya takut. Saya sampai dipaksa untuk. Wah, Jadi itu kamu dipaksa untuk Oke, pause dulu. Bagaimana perasaan Cik Yeni saat mendengarkan itu tadi? Itu kan sesuatu yang dituduhkan kepada suami Cik Yeni. Yang Cik Yeni merasa sangat mengenal. Memiliki anak dari beliau. Jujur saya mau bilang, saya tahu SDS. Dia ini kan
pemimpin show, drama dan tari selama di SPI. Jadi saya tidak kaget melihat cerita ini, tampilan seperti itu, saya tidak kaget. Dan gimana ya, dulu awal-awal waktu umur 16 tahun, masih dia SMA 1, dia pernah ke Surabaya, diantar sama. Saya tanya, dokter mata yang bagus di Surabaya mana? Terus kenapa? Buat apa? Katarak. Lah waktu itu 10 tahun yang lalu ya, kalau 16 ya, waktu 16, dia 16. 10 tahun yang lalu saya masih umur 39. Di keluarga saya tidak ada yang katarak. Katarak itu kan usia tua. Betul. Usia mata tua. Jadi kita ini tidak ada yang tahu dokter katarak itu di mana. Dan SDS ini ngaku kalau katarak. Jadi butuh beberapa kali ke Surabaya untuk cari dokter mata. Katarak itu jebule gak ono. Tidak ada katarak. Dianya tidak katarak. Tidak ada katarak. Lalu motifnya adalah? Kita close waktu itu. Kita close itu maksudnya itu ya sudah mungkin nggak enak karena sakit kepala atau gimana, pokoknya kita nggak bahas. Karena berulang kali dokter bilang enggak kok. Dan jadi tujuannya apa sih? Saya nggak tahu tujuannya apa. Terus habis gitu kemarin saya baru dengar, kalau yang ini saya nggak tahu sendiri, tapi kalau yang katarak saya ingat. Bahkan kejadian ini waktu ada kejadian ini, orang tua saya pun tahu. Ini yang dulu anak ngaku katarak tapi nggak katarak kan, itu orang tua saya yang katakan. Jadi pada waktu melihat di podcast, melihat dia nangis-nangis seperti itu, saya gimana ya, saya makin nggak percaya kalau saya. Dan satu lagi, saya harus buka ini di sini. Suami saya pun nggak tahu. Ci Eni yakin bisa cerita ini? Bisa. Kuat sih. Saya kuat. Saya pernah dilecehkan waktu saya kelas 4 SD. Tapi saya nggak bisa cerita. Saya nggak bisa cerita. Saya nggak bisa rinci. Saya nggak bisa. Tapi saya pernah dilecehkan. Jadi Ci Eni di sini, ini saya nggak pernah tahu tentang ini. Ci Eni tidak pernah cerita ke saya sebelum membuat podcast ini tadi. Ci Eni akan cerita ini. Tapi Ci Eni di sini mengaku kalau waktu kelas 4 SD pernah dilecehkan secara seksual juga. Ya, saya waktu itu berenang, les renang. Itu. Ci Eni nggak harus cerita loh kalau Ci Eni nggak merasa nyaman. Iya, saya tahu. Jadi kenapa kok saya tahu bahwa ini adalah semua karangan? Karena saya mengibaratkan diri saya. Yang mana? Yang mana sampai sekarang pun saya tidak bisa cerita. Malu. Tapi pada waktu anak saya mulai besar, saya beranikan diri, saya cerita ke anak saya, supaya anak saya tidak mengalami seperti saya. Tapi cerita saya tidak seperti yang mereka ceritakan. Saya cuma bilang hati-hati, kalau les renang hati-hati. Bahkan habis itu
anak saya tidak mau les renang, mereka belajar berenang sendiri. Lah, dari kejadian yang saya alami, itulah saya tahu bahwa seorang yang dilecehkan itu tidak akan semudah itu cerita. Tidak akan dia segamblang itu. Dia tadi kan ceritakan dilakukan dari belakang. Bahkan dia cerita baju saya dibuka, diraba-raba, diciumi seperti itu. Bahkan disuruh orang. Dan saat itu bohong kalau Ci Yeni tidak membayangkan itu memang suami Ci Yeni melakukan itu. Walaupun dalam hati Ci Yeni, mungkin Ci Yeni berpikir itu tidak mungkin gitu loh. Betul kan? Nah sekarang Ci Yeni pikirkan, dia mengatakan itu, didengarkan oleh 270 juta penduduk Indonesia, yang berbicara ini, itu adalah seorang, mohon maaf ya Ci, saya terpaksa ngomong ini, seorang pribumi Ci, oke? Kan kita semua terpaksa menyebut dengan seperti itu, seharusnya kan, ya kita semua sama ya Ci ya, tapi kan mereka ini pribumi, Kojul dan Ci Yeni ini, mohon maaf nih, saya mengutip, Cina, orang kaya, Kristen, untuk generalisasi orang Nasrani, Ci, yang selalu kalau minoritas ini dianggap, wah itu pasti mereka nih yang melakukan. Yang mana Ci Yeni pun mungkin nggak pernah waktu mau lahir ditanya kan mau jadi apa. Tapi Ci Yeni sebagai seorang wanita sama seperti mereka. Dan mengenal orang ini tadi. Saya tidak bisa ngomong apa-apa ya. Saya cuma bisa pasrah. Ya, saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma bisa pasrah. Karena tiap orang itu berhak untuk punya pikirannya sendiri-sendiri, punya reaksinya sendiri-sendiri. Ya, saya cuma bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk kita kuat melalui ini. Yang saya yakini cuma suami saya tidak melakukan. Sambil menunggu proses persidangan ini berjalan ya. Kalau saya pokoknya kan kita ini hormati, biarpun ya seperti Mas Denny tadi bilang kan, saya juga tidak minta lahir jadi Cina atau lahir jadi perempuan atau lahir jadi Kristen atau lahir jadi apapun, itu kita kan tidak bisa milih ya. Jadi ya saya pokoknya, tapi saya dilahirkan di Indonesia. Ya saya ngikuti hukum yang ada di Indonesia gitu. Saya ngikuti apa yang ada gitu. Tapi ya walaupun saya jengkel sih, soalnya kan belum apa-apa sudah dihakimi, dibuat ya apa ya, opini publiknya itu dibuat seakan-akan ini sudah vonis bersalah, vonis mati lah istilahnya gitulah, sudah kayak suami saya ini melakukan gitu lah, padahal kan ya belum dok belum apa-apa gitu loh, belum ada seperti itu. Ya yang saya katakan tadi sebenarnya bukan lebih ke saat ini kan kesaksian itu tadi Ci. Dan ini kan benar-benar kesaksiannya SDS dan yang mengaku korban ini dengan kesaksian dari Ci Yeni yang saat ini didengarkan oleh masyarakat. Tetap Kojul ini akan melalui proses peradilan. Tapi memang seperti yang terjadi. Dan mengapa juga Ci Yeni mau datang ke podcast saya adalah karena di konten saya sebelumnya saya memang selalu mengedepankan presumption of innocence, bahwa ya kita nggak boleh menganggap seseorang ini bersalah.
hingga akhirnya dia diputus untuk bersalah seperti itu. Dan memang akhirnya terjadi satu, saya tidak tahu CIY ini mengikuti proses persidangan atau tidak. Orang-orang ini merasa gerah karena Kojul ini tidak ditahan. Padahal ancamannya itu 5 tahun hingga 15 tahun kalau saya tidak salah. Dan artinya untuk ancaman hukuman selama itu, seharusnya seseorang ini ditahan agar dia ini tidak melakukan sesuatu yang sama, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau hal-hal yang lainnya, mempengaruhi orang dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, yang sejauh Cik Yeni tahu, apakah ada membayar atau berusaha mempengaruhi hukum ini tadi, agar kok bisa tidak ditahan? Jadi kan itu memang ada prosedurnya yang saya sendiri kurang tahu. Cuman lawyer itu kan bilang, maksudnya itu kan mereka bilang tidak ada bukti bahwa Yulianto ini melakukan. Betul, Jadi, itu yang saya tahu. Iya, jadi itu yang menyebabkan mereka juga nggak ditahan. Ya, kalau yang saya duga itu adalah karena proses ini bergulir lama, tapi tekanan publik yang besar itu tadi, Ya. akhirnya membuat ya dia dinaikkan tersangkanya menjadi terdakwa itu tadi. Iya, jadi kalau istilah tersangka terdakwa itu setahu saya karena ya memang harus istilahnya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa itu sudah vonis bersalah. Betul, dan memang dalam sebuah keputusan tergantung dari hakim ini boleh ditahan atau tidak. Iya. Nah, ini tidak ditahan yang setahu saya adalah karena kurangnya bukti Iya. yang dihadirkan, karena buktinya ini berbeda dengan yang dituntutkan itu tadi. Nah, tapi kan itu tadi, Ci, bahwa tekanan publik ini memang besar. Dan saya katakan itu tadi, saya takutkan jangan-jangan ada sebuah stigma. Makanya tadi saya bilang seperti itu. Ini kan yang mengaku, yaitu tadi, Ci, seseorang yang yatim, dia sekolah di situ dari kecil, mengaku dilecehkan, sedangkan Ci ini kan orang kaya raya, seperti itu. Jadi otomatis kan orang lebih mudah untuk berpihak kepada seseorang yang mengaku ini tadi, tanpa kita mengikuti proses persidangan yang berjalan. Itu kalau saya boleh mengomentari apa yang saat ini sebenarnya terjadi. Tapi yang saya melihat ini menjadi ironis adalah Ci Yeni ini wanita, dia ini wanita. Memiliki satu persepsi kepada pria yang sama, tapi persepsi ini bertolak belakang. Kita anggap persepsinya orang ini benar dan persepsi Ci Yeni ini benar juga. Memang gimana ya, kaya orang boleh kaya, orang boleh enggak, maksudnya itu kaya tapi kan enggak harus seperti itu gitu loh. Enggak harus, maksudnya itu saya wanita, saya juga enggak mau terjadi seperti itu di lingkungan saya. Itu bukan soal kaya atau miskin, bukan maksud saya. Kan bukan soal kita kaya terus habis gitu kita boleh melecehkan orang atau gimana gitu, tuh kan bukan soal itu. Betul. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh. Yang penting kan ini kan sudah masuk ke persidangan. Ditunggu aja toh hasilnya gimana. Betul. Terus habis gitu juga gimana ya? Ngapain mereka ini? Maksudnya gini loh ya. Kalau mereka menuduhkan suami saya itu melakukan pelecehan seksual, terus jalannya ini sudah masuk ke persidangan, seharusnya ini adalah jalan yang sudah benar. Oke. Sudah seharusnya seperti itu. Tidak usah, maksudnya itu ngapain juga mau keputusan terus keliling safari kemana-mana gitu ya. Oke. Terus untuk mengatakan ini dan itu dan mendetailkan acara-acaranya, bagaimana proses pelecehan itu berlangsung gitu. Itu bagi saya yang pernah merasakan juga. Iya, yang pernah saya
ngalami sendiri itu buat apa gitu loh ya. Kan kalau memang itu sudah terbukti dilakukan, cukup orang di sidang itu yang ngomong. Nah, sedangkan persidangannya sendiri loh dibuat tertutup karena dianggap ini hal yang memalukan, jangan sampai korban itu terluka. Tapi kok malah kemana-mana. Saya itu ya heran, kenapa kok harus kemana-mana, ke sini ke situ, itu kenapa? Apa ndak malu? Wong sidangnya itu loh dibuat untuk membela korban, dibuat tertutup itu kan untuk melindungi korban. Lah ini korbannya kok malah kemana-mana. Lah terus saya ini harus menghargai korban itu seperti apa? Ya saya jadi lebih menghargai suami saya jadinya sekarang. Yang saya ketahui kan ini tertutup itu dianggapnya ada apa-apa. Padahal memang untuk persidangan kasus memang biasanya dilakukan tertutup agar melindungi korban itu tadi, Ci. Ya, saya juga ya baru tahu setelah saya ngalami. Kalau maksud itu ngalami ada peristiwa ini di dalam hidup saya. Ya. Kan saya tanya kenapa kok tertutup? Karena jika sidangnya terbuka mulai tempo hari itu, kita semua sudah bisa melihat bahwa nggak ada apa-apa gitu loh. Oke. Ci Eni ini merasa Ci Eni ini dekat dengan Tuhan atau bagaimana? Saya berusaha dekat dengan Tuhan. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya. Jadi saya berusaha dekat dengan Tuhan. Ya kadang untuk menghibur, saya bilang ke anak-anak saya, tidak semua keluarga mempunyai jalan hidup seperti keluarga kita. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, itu berarti Tuhan berkenan kepada keluarga kita. Jadi kita harusnya bangga karena kita adalah keluarga yang terpilih. Walaupun peristiwanya tidak mengenakkan. Tapi kita tidak bisa memilih, meminta kepada Tuhan mau peristiwa apa yang dilewatkan ke dalam kehidupan kita. Jadi mohon doanya supaya saya, anak-anak saya, dan Yulianto terutama kuat melalui ini semua. Itu sih. Kalau Ci Yeni memang mengaku dekat dengan Tuhan, Ci, saya tanya pertanyaan paling penting, Ci. Kalau tadi Ci Yeni bilang tidak mengetahui hal ini dan sebagainya, ada sebuah hal yang juga pasti orang-orang di luar sana ini memiliki anggapan bahwa Ci Yeni tahu, menutupi atau bersekongkol dengan Kojul tentang ini tadi. Kalau memang tidak, Ci Yeni berani bersumpah atas nama Tuhan. Berani. Atas nama anak-anak Ci Yeni yang pasti Ci Yeni sayangi. Berani. Jika apa yang Ci Yeni saksikan sekarang ini bersaksi, kalau sampai salah akan terjadi hal yang tidak Ci Yeni inginkan kepada mereka. Berani. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan, atas nama anak-anak saya. Ini peristiwa tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah suami saya melakukan seperti itu. Dan saya mengetahui bahwa suami saya tidak melakukan seperti itu. Saya tahu ini karena Ci Yeni pakai kalung itu salib ya, Ci Yeni. Ya. Tapi ini kalung maksudnya itu ini cuman
simbolis ya. Hmm. Jadi bukan ya, bukan untuk ya, yang penting kan hubungan kita dengan yang atas, Ya. hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya mohon maaf juga ke semua orang atas adanya pemberitaan ini. Tapi saya mau bilang, saya yakin sekali suami saya tidak melakukan. Karena ya ini semua rekayasa. Tidak ada apa-apa. Ya saya enggak tahu ya, maksudnya itu saya enggak tahu rekayasanya ini seperti apa atau gimana. Tapi kita sudah ada bukti bahwa ini rekayasa, dan yang mendanai pun sudah mengaku seperti yang lawyer kita sebutkan di tanggal 20 Juni 2022 kemarin di salah satu TV Malang ya, atau mana itu saya lupa. Sebentar, berarti Ci Yeni satu menganggap ini rekayasa, artinya kesaksian mereka ini bohong. Kedua, Ci Yeni meyakini bahwa ada seseorang di belakang orang-orang yang mengaku ini tadi untuk mereka ini mengaku menimbulkan berita. Terus apa lagi, Ci? Ya, kan mungkin gini ya, suami saya itu kan ketemu sama ribuan orang, banyak orang. Dan kita tidak bisa mencegah atau mengetahui apa orang itu menyukai atau tidak menyukai suami saya. Sudah ratusan ribu, jutaan orang yang ditemui. Jadi kita nggak tahu ya, kadang kan orang itu punya persepsi sendiri-sendiri, pikiran sendiri-sendiri. Atau bermusuhan akhirnya ya? Iya, atau mereka mungkin gimana, kita nggak tahu ya, Iya. ininya, pikirannya orang itu kita nggak bisa mencegah gitu. Jadi kalau saya lihat, semestinya mereka ini kan nggak suka saling ngomong, nggak suka, pada ngomong jadi satu, terus kegosok, meledaklah ini. Tapi kan tetap ya, Ci. Itu kan pengakuan Ci Yeni. Itu pengakuan mereka. Artinya tetap ya, nggak ada cara yang lain berarti selain di pengadilan, betul ya? Betul. Jadi semestinya ya ditunggu aja gitu loh. Kalau memang yang dituduhkan itu benar adanya, ya sudah. Memang langkahnya sudah benar, masuk ke pengadilan, ya sudah diadili. Dan kemarin dengan Kojul ini tidak ditahan pun itu sebenarnya bukannya merekayasa hukum ya, karena nggak ada membayar siapapun di situ. Iya, jadi saya ini bingung bayar gimana. Kalau misal saya tahu, saya enggak apa-apa. Maksudnya saya baru denger ini gitu. Kalau bisa membayar, apa yang harus saya lakukan gitu loh. Iya, Saya- itu sebenarnya seharusnya tidak ada, tapi masyarakat kan ada yang beranggapan seperti itu karena itu tadi. Ci Yeni ini kaya raya, mereka beranggapan seperti itu, Ci. Hari ini saya sudah habis-habisan. Jadi per tanggal ulang tahun kemarin, tanggal ulang tahun suami saya kemarin, 8 Juli, kami sudah di-terminate, dipecat. Saya ini orang biasa, ibu rumah tangga biasa. Waktu saya dibilangin di pers conference, terus habis gitu di meeting kan bahwa saya di-terminate, saya itu enggak ngerti terminate itu apa. Saking gobloknya saya. Jadi saya itu tetap tenang waktu dia ngomong terminate. Saya pikir terminate itu cuman di hold sementara di ini. Padahal ya saya sudah tidak terima penghasilan Dari bisnis dari pekerjaan utama suami saya yang dia lakukan, Selama? dia bangun mulai tahun 95 sampai dengan hari kemarin.
Jadi enggak ada sama sekali. Terus berarti banyak juga orang-orang yang tidak, kalau Jadi, sahabat dekat pasti tahu, punya pendapat yang sama dengan Cik Yeni. semua satu member di satu perusahaan lah ya. Iya. Satu perusahaan atau satu Indonesia seharusnya kalau mengikuti berita kami itu tahu, karena memang di press conference. Oke. Memang di blast, memang diinikan supaya tidak mencoreng nama perusahaan tersebut. Baik. Terus adanya tuduhan juga dari beberapa pihak yang bilang kayaknya Julianto Eka Putra ini tuh dilindungi oleh mafia, Cik. Makanya proses hukumnya ini berlangsung lama, ditutup-tutupi, dan ya akhirnya dia tidak ditahan. Terus sekarang pun ada penundaan sidang seperti itu. Andaikan saya kenal siapa itu mafianya ya, mungkin bisa membantu saya juga. Saya hari ini saya kenal Mas Denny, itu anugerah. Saya kenal. Terima kasih karena sudah mau menerima kita. Tapi di sini Saya takut sekarang itu menyusahkan orang lain. Suami saya bolak-balik pesen, Yen, kalau jangan Yen, jangan. Makanya terkesan diam saja. Suami saya ini terkesan diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pembelaan, tidak melakukan. Jadi orang yang kenal suami saya, yang nggak kenal itu pikirannya itu bisa, wah salah ini, berarti dia melakukan. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan ini salah. Mau gini, mau gitu. Bahkan ini pun nanti, ya itu tadi, saya mencari simpati. Sama keadaannya dengan mereka. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau memang Tuhan izinkan ini tayang, ini ada, ya sudah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kan ini tujuanmu toh. Julianto jadi predator seksual, aku istrinya predator seksual, anak-anakku anak-anak predator seksual. Itu kan maumu. Kamu tahu kan, kalau apapun yang kamu lakukan dengan fitnah ini tidak akan menjadi berkat buat kamu berdua. Yang ada ya mungkin puas, mungkin sekarang kamu dengan predikat yang kita sandang sekeluarga. Apa itu yang kamu cari?